Sabang. Perkenalkan, nama saya Lailan Masrurah Manurung, NIM 1904-3178. Di sini saya akan menjelaskan 3 form awal pada aplikasi e-registration Rumah Sakit Pondok Indah, Medan. 3 form itu yaitu form pembukaan atau form selamat datang, dan yang kedua adalah form login, dan yang ketiga adalah form sign up. Pada form selamat datang, yang pertama kita akan menemui pointer, di mana pointer tersebut digunakan untuk mengatur, memindahkan, memilih posisi kontrol yang ada pada form. Yang kedua adalah label, di mana label digunakan untuk menulis teks dan menampilkannya. Label tidak dapat diubah oleh user. Contoh label pada form selamat datang yaitu tulisan selamat datang di aplikasi e-registration Rumah Sakit Pondok Indah, Medan. Silahkan klik lanjutkan untuk memulainya. Dan yang ketiga adalah tombol button, di mana tombol button ini untuk melakukan perintah. Di sini contoh tombol buttonnya yaitu tombol button lanjutkan. Ketika kita mengklik tombol tersebut, maka kita akan berpindah ke form selanjutnya. Form selanjutnya yaitu form login, di mana form ini terdiri dari label yang dalam form ini yaitu username atau email dan password. Yang kedua adalah text box, di mana text box ini digunakan untuk menginput data oleh user. Di form ini terdapat juga tombol button login ataupun sign up. Jadi jika kita telah memiliki akun, maka kita tinggal login dengan menginput data yang kita miliki di username atau email dan password. Jika kita tidak memiliki akun, kita bisa terlebih dahulu membuat akun dengan mengklik button sign up. Saat kita mengklik salah satu dari tombol button tersebut, kita akan berpindah ke form selanjutnya. Jika kita memilih sign up, maka kita akan lanjut ke form sign up. Form sign up terdapat label yaitu nama depan, nama belakang, email, username, password, dan konfirmasi password. Pada form ini terdapat juga text box yang digunakan untuk menginput data seperti nama depan, nama belakang, username, email, password, dan konfirmasi password. Di form ini terdapat juga tombol button yang digunakan untuk melanjutkan perintah, yaitu untuk ke form selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Sarah Koralin Patrina Hutapea, NIM 1904-0158. Saya akan menjelaskan form data pasien. Pada form ini terdapat 5 buah label yang berfungsi untuk menunjukkan kalimat yang telah kami buat, yakni ada label nama lengkap, label tanggal lahir, label tinggi badan, berat badan, serta jenis kelamin. Lalu, dalam form ini juga terdapat 3 buah text box yang berfungsi untuk sebagai tempat menulis ataupun membuat kalimat, yakni terdapat di bawah label nama lengkap, di bawah label tinggi badan, serta di bawah label berat badan. Dalam form ini juga terdapat 1 buah date picker yang berfungsi untuk memilih suatu tanggal. Ini terletak pada sebelah label tanggal lahir untuk diisi tanggal lahir pasien. Lalu di bawah label jenis kelamin terdapat 1 buah checkbox, yakni merupakan daftar pilihan untuk pengguna aplikasi untuk memilih jenis kelamin. Setelah mengisi semua data tersebut, pengguna diharapkan untuk menekan tombol simpan, yakni yang ada di bawah, berfungsi untuk melanjutkan aplikasi agar jalan ke form yang selanjutnya. Selanjutnya, form tujuan pasien, yakni merupakan form untuk pilihan kepada pengguna aplikasi untuk memilih apakah ingin rawat inap atau poliklinik. Jikalau pasien ingin daftar rawat inap, maka diharuskan untuk menekan tombol ataupun button rawat inap.
sehingga masuk ke form pendaftaran rawat inap. Sedangkan jika ingin poliklinik, tekan tombol daftar poliklinik ataupun poliklinik, maka aplikasi akan dilanjutkan ke form pendaftaran poliklinik. Lalu ada form pendaftaran poliklinik. Pada form ini terdapat 4 buah label, yakni label tanggal masuk, label nama pasien, label pembayaran, serta label poliklinik. Di samping label tanggal masuk terdapat sebuah date picker. Pengguna aplikasi diharuskan untuk memilih kapan tanggal yang diinginkan untuk berkunjung ke poliklinik. Lalu di samping label nama pasien terdapat sebuah text box tempat untuk mengisi nama pasien. Kemudian di samping label poliklinik terdapat list box yang merupakan daftar pilihan poliklinik yang akan dituju pasien. Selanjutnya, di samping label pembayaran terdapat list box yang merupakan daftar pilihan pembayaran via apakah pasien tersebut melakukan pembayaran. Lalu terdapat satu buah button bertuliskan kata daftar. Button tersebut berfungsi untuk mendaftarkan data yang sudah diberikan pasien dan melanjutkan aplikasi ke form selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Stefani Elizabeth Simarmata, NIM 190303167. Berikut saya akan memberikan penjelasan untuk form rawat inap. Dari form rawat inap, terdapat label yang berfungsi untuk memberikan kalimat yang telah kami lampirkan. Dari form tersebut, terdapat 4 buah label, yaitu label tanggal masuk, label rujukan, label kelas, dan label pembayaran. Dari label pertama, yaitu tanggal masuk, kami menggunakan date picker yang berfungsi untuk memilih tanggal kapan pasien akan dirawat. Dalam label kedua, yaitu rujukan, kami menggunakan combo text yang berfungsi untuk memilih pasien akan dimasukkan dalam spesialisasi apa dan juga untuk memberi petunjuk bagi pihak rumah sakit untuk memilih dokter bagi pasien. Dari label ketiga, yaitu kelas, kami menggunakan checkbox yang berfungsi sebagai pilihan bagi pengguna aplikasi atau pasien dalam memilih kelas atau kategori kamar yang akan digunakan. Label keempat, yaitu pembayaran, kami menggunakan combo text, di mana combo text tersebut berfungsi untuk memberi pilihan jenis pembayaran apa yang akan digunakan untuk pasien, yaitu BPJS, umum, asuransi, ataupun perusahaan. Setelah itu, kami juga menggunakan button daftar yang membawa pasien ataupun pengguna aplikasi untuk menuju ke form selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan form petunjuk. Dari form petunjuk ini, kami menggunakan text box yang berisikan petunjuk bagi pengguna aplikasi untuk mencetak ataupun mengambil dokumen serta melakukan pembayaran di rumah sakit. Selanjutnya, di bawah text box terdapat 3 buah button. Yang pertama adalah button home yang mengarahkan pengguna aplikasi ke tampilan utama. Yang kedua adalah button daftar, di mana button tersebut mengarahkan pengguna aplikasi untuk mencetak kartu registrasi. Dan yang ketiga adalah button kembali yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna aplikasi ke form yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan form reservation, di mana form ini kami menggunakan text box untuk memberikan keterangan data pasien, tujuan pasien untuk ke poliklinik atau rawat inap, serta metode pembayaran. Dan selanjutnya kami menggunakan button, yaitu button cetak untuk mencetak kartu registrasi dan button end untuk mengakhiri aplikasi. Perkenalkan, nama saya Daniel Jordi Sinaga, NIM 190404149. Di bagian sini, saya akan menjelaskan bagian pengkodingan di masing-masing setiap form yang ada. Kita langsung mulai saja di bagian form pertama, yaitu form selamat data. Di form selamat datang ini, kami membuat coding di bagian buton lanjut, yaitu login show MIHAD, yang berarti ketika button lanjut diklik, maka form login akan muncul, sedangkan form selamat datang akan menghilang, seperti itu. Form login. Di form login ini kami melakukan pengkodingan di bagian button sign up dan login. Di button sign up, yaitu pengkodingannya sign up show MIHAD, yang berarti jika pengguna menekan tombol sign up akan muncul form sign up, sedangkan form loginnya menghilang. Di form login, pengkodingannya yaitu seperti yang terlihat pada gambar. If user text sama dengan petik 2 or paste text petik 2, dan
message box show data tidak valid, proses gagal, silakan isi form yang kosong. Berarti ketika pengguna mengosongkan salah satu data yang ada, maka akan muncul pesan bahwa data tidak valid, prosesnya gagal, silakan isi form yang kosong. Jika sudah mengisi form yang kosong tadi dan semua data sudah terisi, maka pengkodingannya yaitu data pasien show me hide, yang berarti data pasien akan dipanggil sehingga muncul, sedangkan data form loginnya akan menghilang atau ditutup seperti itu. Berikutnya adalah form sign up. Di bagian sini kami melakukan pengkodingan di bagian text box nama belakang dan nama depan. Pengkodingannya seperti ini. Ini pengkodingannya dilakukan untuk mencegah user menuliskan angka di bagian nama dan hanya untuk huruf saja. Nama depan dan nama belakang sama-sama dilakukan pengkodingan yang sama. Kemudian di bagian button sign up dilakukan pengkodingan if nama depan .txt sama dengan .2 or nama belakang .txt sama dengan .2 or email .txt sama dengan .2 lagi or username .txt sama dengan .2 or password .txt sama dengan .2 or konfirmasi password .txt. Dan message box show data tidak valid, proses gagal, silakan isi form yang kosong, else data pasien show me hide. Ini berarti ketika kita mengklik button sign up-nya, jika ada salah satu data yang kosong seperti nama depan, nama belakang, email, username, password, dan konfirmasi password ada yang kosong, maka akan muncul pesan yaitu data tidak valid, prosesnya gagal, silakan isi form yang kosong. Namun jika semua data telah terisi, akan muncul data pasien, sedangkan data sign up-nya akan ditutup atau menghilang. Nah, berikutnya adalah form data pasien. Di bagian ini pengkodingan kami lakukan ada di text box nama lengkap, berat, tinggi, dan button simpan. Di bagian label nama lengkap kami melakukan pengkodingan di text box-nya. Pengkodingannya sama seperti text box pada nama depan dan nama belakang, yaitu di IMKSC short sama dengan ASC ikichart if ikichart like tanda petik 2 huruf besar A sampai Z, koma A kecil sampai Z kecil, or else KSC sama dengan case back, or else KSC sama dengan case space, or else KSC sama dengan case return, or else KSC sama dengan case delete, dan KSC sama dengan 0, and if handled symbol KSC. Ini dilakukan agar nama lengkap tidak diisi oleh angka dan hanya diisi oleh huruf saja, seperti itu. Kemudian untuk label berat badan kami melakukan pengkodingan di text box-nya, yaitu if not ikichart lebih besar sama dengan 0 and kichart lebih kecil sama dengan 9, or kichart sama dengan VB back then handled true. Begitupun juga dengan tingginya, pengkodingan dilakukan sama, yaitu untuk kalau tadi nama lengkap tak boleh adanya angka, kalau di berat sama tinggi tak boleh adanya huruf, sehingga dilakukan pengkodingan seperti itu. Lalu di button simpan pengkodingannya yaitu if lengkap teks sama dengan petik 2, or berat teks sama dengan petik 2, or tinggi teks sama dengan petik 2, or laki-laki cek sama dengan false, and cewek cek sama dengan false, dan message box show dan tidak valid, proses gagal, silakan isi form yang kosong, else tujuan pasien show me hide. Pengkodingan ini dilakukan jika label nama lengkap, berat, tinggi, jenis kelamin ada yang kosong, akan muncul pesan data tidak valid, proses gagal, silakan isi form yang kosong. Dan
Jika semua form telah diisi, maka ketika kita menekan button simpan, maka form tujuan pasien akan ditampilkan, sedangkan form data pasien akan hilang. Seperti itu. Nah, di sini ada bedanya, yaitu berat teks, tinggi teks, laki-laki cek, dan cewek cek. Nah, yang berarti berat, tinggi, dan lengkap itu berarti dia menggunakan text box, sedangkan bagian laki-laki dan cewek itu cek berarti dia menggunakan checkbox ya, untuk bagian jenis kelamin. Di bagian ini pasien dapat memilih apakah dia mau dirawat inap, apakah hanya untuk mendaftar poliklinik saja. Di bagian ini kami melakukan pengkodingan di button rawat inap dan button poliklinik. Nah, di button rawat inap pengkodingannya yaitu rawat show Mihai, yang berarti jika pasien memilih rawat inap, pasien akan diantarkan ke form rawat dan form ini akan dihilangkan gitu. Jika pasien memilih button daftar poliklinik, maka pasien akan diantarkan ke form pendaftaran poliklinik dan form ini akan dihilangkan. Berikutnya adalah form pendaftaran poliklinik. Di bagian ini pasien telah memilih untuk mendaftar poliklinik. Nah, di bagian ini pengkodingannya yang pertama di label nama pasien. Nah, kita melakukan pengkodingan untuk text box-nya, yaitu sama seperti untuk label nama depan dan nama belakang, yaitu tidak boleh diisi oleh angka, hanya boleh diisi oleh huruf. Sehingga pengkodingannya di KSC short sama dengan ASC IQ chart is buka kurung IQ chart like petik 2 buka kurung A besar sampai Z besar, koma A kecil sampai Z kecil tutup kurung petik 2, or else KSC sama dengan keyspace, or else KSC sama dengan keyspace, or else KSC sama dengan keys return, or else KSC sama dengan keys delete, then KSC sama dengan 0, and if E100 sama dengan CBOL KSC and sub. Berikutnya dilakukan pengkodingan di bagian combo box poliklinik. Di bagian sini kita akan memasukkan yaitu anak, spesialis kulit dan kelamin, spesialis obigon, spesialis fisioterapi, spesialis THT, dan spesialis onkologi. Pengkodingannya yaitu poliklinik items add 2 anak, begitupun sampai ke spesialis onkologi. Nah, ini untuk mengisi combo box yang tadi. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pengkodingan di combo box bayar, yaitu untuk memasukkan list-list pembayaran umum, BPJS atau asuransi, dan perusahaan. Nah, pengkodingannya sendiri yaitu bayar 2 items add buka kurung titik 2 umum tutup kurung, begitupun sampai dengan ke perusahaan sendiri. Nah, bayar 2 itu maksudnya adalah combo box dari pembayaran, seperti itu. Setelah semua form telah terisi, kita akan melakukan pengkodingan di bagian button daftar, yaitu if pasien text sama dengan titik 2 or poliklinik titik 2 text sama dengan titik 2 or bayar 2 titik text sama dengan titik 2 dan message box show data tidak valid, silakan isi form yang kosong. Nah, as petunjuk titik show me titik hide, yang berarti jika ada text box pasien, combo box poliklinik, dan combo box bayar untuk pembayaran ada yang kosong atau belum terisi, akan muncul dan ketika ingin menekan tombol daftar akan muncul pesan yaitu data tidak valid, silakan isi form yang kosong. Namun jika semua form sudah terisi, ketika kita menekan
tombol atau button daftar akan memunculkan form petunjuk, sedangkan form pendaftaran poliklinik ini akan menghilang atau ditutup seperti itu. Nah, itu tadi ketika pasien memilih untuk pendaftaran poliklinik. Nah, sekarang bagaimana jika pasien ingin mendaftar rawat inap? Nah, pengkodingannya kami lakukan di bagian form rawat inap. Di sini pengkodingannya kami lakukan untuk combo box, yaitu rujukan. Itu rujukan .items.add.2 spesialis anak tutup kurung sampai dengan spesialis onkologi dengan pengkodingan yang sama dengan nama yang berbeda. Setelah dari combo box rujukan, pengkodingan juga dilakukan ke combo box bayar seperti yang juga dilakukan pada form pendaftaran poliklinik. Pengkodingannya yaitu bayar 1 untuk combo yaitu adalah nama dari pembayaran di bagian rawat inap sendiri. Bayar 1 .items.add buka kurung .2 umum tutup .2 penutup tutup kurung. Nah, itu dilakukan sampai dengan BPJS asuransi dan juga perusahaan dengan pengkodingan yang sama dengan hanya nama yang berbeda. Setelah itu pengkodingan dilakukan pada button daftar, yaitu untuk mendaftarkan pasien yang telah mengisi form rawat inap dan akan segera dilakukan pendaftaran. Pengkodingannya yaitu if rujukan dari .2 teks sama dengan .2 or bayar 1 untuk pembayaran .2 teks sama dengan .2 or kelas 3 cek untuk checkbox ya false, and kelas 2 cek false and VIP check dengan false and VVIP check false. Then message box show ada data tidak valid, proses gagal, silakan isi form yang kosong, else petunjuk show me hide. Ini berarti ketika kita mengklik button daftar dan terdapat form dari rujukan ataupun kelas atau pembayaran ada yang kosong, akan muncul pesan sama seperti sebelumnya, yaitu data tidak valid, proses gagal, silakan isi form yang kosong. Nah, di sini juga akan dijelaskan ada yang berbeda. Di bagian bayar 1 ada .2 teks, sedangkan di kelas 3 cek itu berarti bayar 1 itu menggunakan toolbox, yaitu text box, sedangkan di kelas 3, kelas 2 VIP dan VVIP itu menggunakan setelah pasien mengisi radio baik itu yang harus poliklinik maupun rawat inap, mereka akan dihantarkan ke form petunjuk, yaitu dimana akan mencetak dokumen ataupun reservation form dari berbagai data yang telah dikumpulkan. Nah, di bagian petunjuk ini kami melakukan pengkodingan di 3 button, yaitu button home, button kembali, dan button print. Button home, ketika pasien sudah selesai mengisi datanya, dia akan memilih mau kembali kah, mau kembali ke halaman awal, atau ingin mencetak dokumennya. Di button home pengkodingannya itu login show me hide, berarti dia akan dihantarkan kembali ke form login, sedangkan form petunjuk ini akan segera dihilangkan. Sedangkan button kembali pengkodingannya yaitu tujuan pasien show me hide, yang berarti akan memanggil form tujuan pasien dan form petunjuk ini akan dihilangkan. Sedangkan untuk button cetak button print adalah untuk memanggil form reservation, sedangkan form petunjuk ini akan segera dihilangkan. Nah, berikutnya adalah form reservation. Nah, di bagian ini akan dilakukan pencetakan dokumen dari berbagai data yang sudah dikumpulkan oleh pasien. Nah, yang pertama ada label 3. Nah, itu encodingannya label 3 teks data pasien lengkap teks. Nah, label ini untuk mengambil data dari form data pasien untuk mengisi nama lengkap pasien. Kedua, label 5 yaitu untuk tinggi pasien. Encodingannya label 5.txt
data pasien tinggi .txt. Nah, ini untuk mengambil data dari form data pasien di bagian tinggi badan. Label 6 yaitu untuk tanggal lahir pasien, yaitu pengkodingannya label 6.txt data pasien sama dengan data pasien .date time picker 1 txt. Ini untuk mengambil data dari form data pasien di bagian tanggal lahir yang mana namanya date time picker 1. Kemudian label 7 ini untuk mengisi berat pasien. Ini pengkodingannya label 7.txt sama dengan data pasien berat.txt. Nah, ini untuk mengambil data dari form data pasien di bagian berat badan seperti itu. Lanjut di label 8. Nah, label 8 ini untuk mengetahui apakah pasien tersebut ingin dirawat inap atau poliklinik. Nah, pengkodingannya ada dua. Label 8.txt sama dengan tujuan pasien rawat inap.txt. Label 8.txt sama dengan tujuan pasien daftar poliklinik.txt. Nah, di sini pasien dapat memilih. Label ini berisi pilihan pasien apakah ingin dirawat inap ataupun didaftar poliklinik seperti itu. Kemudian label 9 adalah tanggal masuk. Nah, di sini label 9 dan label 4 itu untuk label dari tanggal masuk pasien. Di label 9 penggunanya label 9.txt dengan rawat date time picker 3.txt. Label 4.txt sama dengan pendaftaran poliklinik date time picker 2.txt. Nah, di label 9 itu merupakan data dari form rawat inap jika pasien ingin dirawat inap, sehingga tanggal masuknya berada di form rawat inap. Sedangkan di label 4 adalah data pasien, tanggal masuk pasien dari form pendaftaran poliklinik, sehingga untuk mengisi label 4 ini datanya diambil dari situ di bagian date time picker 2, sehingga label 9 dan label 4 dibedakan seperti itu. Nah, berikutnya adalah label 10 dan label 11. Nah, di bagian ini adalah untuk pembayaran. Di label 10 pengkodingannya label 10.txt sama dengan pendaftaran poliklinik bayar 2.txt. Di label 11.txt sama dengan rawat bayar 1.txt. Nah, di label 10 ini adalah metode pembayaran oleh pasien jika pasien memilih pendaftaran poliklinik. Sedangkan di label 11 adalah metode pembayaran pasien ketika pasien berada atau memilih di form rawat inap, sehingga di data yang diambil berbeda. Kemudian kodingan di button cetak. Nah, di button cetak ini dengannya sebelumnya kami sudah meletakkan toolbox print preview, print setup, print dokumen seperti itu. Sehingga untuk mencetak dokumen ini yaitu pengkodingannya cetak .visible sama dengan false, print form .print action sama dengan printing .print action .print to preview, print form 1 .print buka kurung tutup kurung cetak .visible sama dengan to ensaf. Nah, ini berarti ketika kita menekan tombol cetak yang sudah ada akan dilakukan print preview dulu. Nah, setelah muncul print preview harus dihubungkan dulu dengan printernya, sehingga akan muncul tampilan kotak dialog print preview. Nah, di bagian atasnya akan tersedia tombol print. Nah, sehingga dari situ bisa dokumen yang sudah ada bisa langsung di print ke dalam bentuk yang kita mau. Itu saja dari bagian pengkodingan. Terima kasih.